Baik teman-teman semuanya, per hari ini ya seleksi mandiri Unsil ya sudah dibuka ya. Dan di sini sudah ada ketentuannya ya secara lengkap ya yang sudah keluar. Nah, ini berdasarkan peraturan Permendikbud ya pasal 4 itu nomor 48 tentang penerimaan mahasiswa baru ya. Intinya seperti itu ya, dan perlu teman-teman ketahui di sini untuk seleksi mandiri Unsil ya ada tes keterampilan untuk yang memilih prodi pendidikan jasmani. Kemudian juga ada tes prestasi ya. Nanti juga ada tes tahfiz ya. Jadi tempatnya di Universitas Siliwangi. Kita lanjut ya. Nah, untuk persyaratan ya untuk yang bisa ikut seleksi mandiri ini ya itu paling lama gitu ya lulusan SMA, SMA atau SMK ya itu 2021 ya, 2022 dan 2023, dan maksimal umurnya itu 25 tahun pada tanggal 28 Juni 2023. Kemudian untuk syaratnya untuk lulusan 2021 dan 2022 ya itu dibuktikan dengan ijazah. Kalau misalkan untuk yang tahun 2023 itu bisa pakai ijazah atau SKL ya, begitu ya. Ini keterangan SKL-nya minimal memuat foto terbaru berwarna, stempel, ada stempelnya ya, ada tanda tangan kepala sekolahnya. Nah, kemudian ada juga untuk jalur khusus ya. Di sini ada 3 ya, ada jalur tahfiz, ada prestasi, kemudian juga ada jalur afirmasi nih. Kita bahas lengkap ya. Jalur tahfiz ini Al-Qur'an dan minimal ya 10 juz dan dibuktikannya dengan sertifikat ditandatangani atau disahkan oleh Kementerian Agama gitu ya. Kementerian Agama setempat. Kemudian jalur prestasi. Nah, ini kalau teman-teman punya prestasi di bidang akademik maupun non akademik ya. Dan ini minimal harus perunggu ya atau perak atau emas. Dan minimal atau paling minimal itu tingkat provinsi ya, baik itu perorangan ataupun kelompok gitu ya. Oke, next. Ini ada jalur afirmasi ya. Ini kriterianya ya, misalkan dia itu anak kandung atau anak adopsi pegawai Universitas Siliwangi yang baik pun dosen ataupun tenaga pendidik gitu ya. Nanti buktinya dengan kakak. Kemudian ini peserta yang berasal dari wilayah Perangan Timur ya. Bisa teman-teman ini ya, kotanya ada Tasikmalaya, Banjar, Kabupaten Tasik, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kabupaten Pangandaran ya. Dan ini dibuktikan dengan kartu identitas ya. Ini sebagai bukti unsinya ke Perangan Timur. Oke, next. Ini calon mahasiswa berasal dari wilayah zonasi ya. Ini berarti dia berada di lingkungan Universitas Siliwangi ya, di Kecamatan Tawang, kalau nggak di Kecamatan Taman Sari ya. Dan ini yang terakhir peserta yang berasal dari putra-putri pihak-pihak yang telah berkontribusi terhadap Universitas Siliwangi, dibuktikan dengan dokumen yang relevan. Next ya, ini untuk penutupan pendaftarannya itu ketika misalkan sudah mencapai 6.000 pendaftar atau paling maksimal tuh 7 Juli 2023 pukul 2 siang ya. Jadi teman-teman bisa segera daftar mulai nanti jam 3 sore ya hari ini. Kemudian untuk daftarnya di mana ya? Daftarnya secara online ya di http pmb.unsil.ac.id/mandiri ya. Nanti akan sematkan juga di Instagram Unsil Story ya, ataupun di link deskripsi ya. Kemudian ini untuk timeline jadwalnya ya. Mulai pendaftaran hari ini ya, tanggal jam 3 sore. Kemudian pendaftaran itu 7 Juli pukul 2 siang. Kemudian untuk pelaksanaan ujiannya ya itu mulai tanggal 12 sampai 14 Juli. Tercantum nanti di kartu peserta ujian teman-teman ya, kalau misalnya udah daftar. Kemudian ini ada tes keterampilan ya untuk yang memilih program studi pendidikan jasmani ya, baik itu di pilihan 1 ataupun pilihan 2. Kapan ya pelaksanaannya? Tanggal 15 sampai 16 Juli ya, pukul setengah 8. Kemudian ada juga yang jalur tahfiz ya, ini ada tes tahfiznya gitu ya. Kemudian ada tes prestasi untuk yang peserta memilih di jalur prestasi gitu ya. Kemudian ini pengumuman hasilnya tanggal 21 Juli
pukul 1 siang ya. Baik, next kita lanjut ya untuk setelah pengumuman hasil kelulusan. Kalau misalkan teman-teman lolos nanti ya, itu mulai melakukan registrasi online atau daftar ulang ya, pembayaran UKT dan IP ya, itu pada tanggal 24 sampai 31 Juli ya, mulai pukul 3 sore. Nah, ini untuk jadwalnya ya. Untuk jadwalnya sudah ada. Jadi setiap harinya itu ada 3 sesi ya. Ini pagi, ini agak siang, dan ini yang sesi 3 itu pas siangnya ya gitu. Dan untuk ujiannya dimulai dari peserta memasuki ruang ujian ya, nanti ada pemeriksaan identitas dan ada latihan. Terus nanti dimulai itu dengan soal TPS, lalu ada bahasa Inggris, lalu ada bahasa Indonesia, lalu peneraran matematika ya. Nah, begitu ya, kita lanjut. Itu tadi jadwalnya ya. Dan ini ada jumlah kuotanya ya. Untuk keseluruhan itu ada 1072 calon mahasiswa ya, dengan rinciannya dari jalur umum itu sebanyak 992 ya. Kemudian jalur khusus 27 calon mahasiswa, jalur afirmasi sebanyak 54 calon mahasiswa. Dan di sini udah ada daya tampungnya ya. Dan di sini teman-teman sebagai peserta itu bisa memilih paling maksimal 2 jurusan ya, atau 2 program studi. Ini udah ada daya tampungnya ya. Ini Penmas misalkannya 35 kuota gitu ya. Ini manajemen 96 kuota gitu ya. Bisa teman-teman lihat ya. Lalu di sini ada akuntansi 80 peserta kuotanya gitu ya. Sampai ke ilmu politik ada sekitar 40 peserta. Dan untuk materi yang diujiankan ya dan durasinya ya, cuman memang di sini tidak ada jumlah soalnya ya. Ini TPS sebanyak durasinya gitu ya, 25 menit. Literasi bahasa Indonesia 25 menit, bahasa Inggris 25 menit, dan penalaran matematika 30 menit. 35 menit ya. Nah, kalau prediksi Akang saya ini soalnya itu TPS sebanyak 20 atau 30 soal sepertinya. Lalu bahasa Indonesia 30 soal, lalu bahasa Inggris 20 soal, lalu penalaran matematika 20 soal. Nah, kenapa penalaran matematika lebih yang paling lama ya? Karena banyak hitungan gitu ya. Jadi banyak hitungan, banyak rumus. Jadi ini walaupun 20 soal tapi waktunya 35 menit. Dan ini kalau di total ya jadi 110 menit ya. Jadi 110 menit nggak ya? Benar ya? Jadi 110 menit 1 jam 50 menit lah ya. Jadi teman-teman bisa mengerjakan kayaknya 100 soal sih kalau prediksi dari Akang gitu ya. Dan ini untuk kelulusannya ya, bisa teman-teman lihat untuk masing-masing program studi ya. Jadi nanti itu di ranking gitu ya, berdasarkan hasil ujian keseluruhan dari setiap prodi yang ada gitu ya. Dan ini perhitungannya untuk detailnya ada di jalur umum nih ya. Jalur umum itu 100% nilai UTBK selain program studi jasmani. Kemudian kalau yang dia memilih program studi jasmani, dia dilihat dari nilai UTBK 30% dan tes keterampilan yang besarnya gitu ya 70%. Dan kemudian untuk jalur tahfiz itu ini yang tidak memilih pendidikan jasmani ya, nilai UTBK-nya 50%, tes tahfiznya 50%. Nah, nanti ada jalur tahfiz yang memilih program studi pendidikan jasmani ya, nilai UTBK-nya 30%, tahfiznya 40%, dan ada tes keterampilannya 30%. Untuk jalur prestasi ya, selain pendidikan jasmani, nilai UTBK-nya 50%, nilai tes prestasinya 50%. Kalau yang prestasi dan yang memilih pendidikan jasmani sama ya seperti yang tahfiz ya, UTBK-nya 30%, prestasinya 40%, dan tes olahraganya 30%. Dan ini untuk yang jalur afirmasi, kelulusan ditetapkan dari nilai UTBK ya.
100% ya yang selain program studi jasmani. Kalau dia memilih program studi jasmani, dia UTBK-nya itu 30%, tes keterampilannya 70%. Dan untuk biaya pendaftaran ya sebesar 300.000, dan ini peserta bisa memilih dua jurusannya. Nah, kalau misalkan peserta memilih di pilihan 1 atau 2-nya itu ada memilih pendidikan jasmani, maka ada tambahan biaya 150.000 untuk tes keterampilan olahraga gitu ya. Jadi totalnya 450.000 kalau dia memilih program studi jasmani gitu ya. Dan untuk pembayarannya bisa melalui Bank BNI atau BTN ya. Nanti tata cara pembayarannya ada di sini ya. Lengkap kayaknya. Kemudian biaya pendaftaran yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali ya. Lalu nih ya, biaya perihal biaya. Jadi untuk biaya yang harus dikeluarkan untuk ketika teman-teman misalkan lolos, itu wajib membayar uang kuliah tunggal UKT plus iuran pengembangan institusi atau IP ya pada saat nanti registrasi ulang gitu ya. Dan ini kelompok UKT-nya ya berdasarkan setiap jurusannya ya. Ini sudah disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua siswa ya, dan pihak lain yang membiayai gitu ya. Ini sudah ada kelompok UKT-nya ya. Bisa teman-teman screenshot mungkin ya. Dari mulai kelompok 1 sampai kelompok 8 ya. Dan ini setiap jurusannya berbeda-beda ya. Lalu ini ada tabel IP-nya gitu ya. Iuran pengembangan institusi, dan ini besarannya sudah ditentukan ya di setiap jurusannya ya. Bisa teman-teman screenshot ya. Itu 10 juta ya. Rata-rata 10 juta, ada beberapa yang 15 juta ya. Yang 15 juta itu ada di ekonomi ya. Terus teknik ada juga ya rata-rata, dan kesmas. Kalau yang 10 juta pendidikan ya. Hampir semuanya pendidikan 10 juta gitu ya. Nah, lalu teman-teman ini nanti tentang seleksi mandiri ini bisa ikuti halaman resminya di pmb.unsil.ac.id dan atau unsil.ac.id ya. Nah, kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa drop pertanyaan di kolom komentar ya. Dan atau bisa ini tanyain ke kontak WA yang tertera di sini gitu ya. Dan seperti kita ketahui, di sini tidak ada yang namanya KIP kuliah. Ya, kalau kita baca tadi ketentuannya ya dari awal sampai akhir ya, sampai ke bawah itu memang tidak ada KIP kuliah. Jadi untuk seleksi mandiri untuk SNMPTN Barat juga sama ya, tidak ada kuota KIP kuliah. Karena apa? Karena ada IP dan karena sepertinya kuotanya sudah habis di seleksi SNBP dan SNBT. Jadi KIP kuliahnya udah habis di seleksi kemarin ya di UTBK SNBT. Begitu ya. Dan Kang harap teman-teman bisa ikut gitu ya. Ikut seleksi mandiri ini ya, baik yang mungkin udah daftar SNMPTN Barat ya, karena ini jalur terakhir. Dan kalau misalkan teman-teman ikut SNMPTN Barat ya, karena diumumkan lebih awal, jadi kalau misalkan lolos teman-teman masih bisa ambil gitu ya, dan biarkan aja ujian mandirinya kalau misalkan lolos. Toh misalkan kalaupun tidak lolos, teman-teman ketika tidak lolos masih ada harapan di seleksi mandiri gitu. Karena pengumumannya cuma beda beberapa hari gini. Pengumuman di SNMPTN Barat di websitenya itu tanggal 18 Juli gitu ya. Nah, kalau seleksi mandiri ini pengumumannya 21 Juli ya, pengumuman kelulusannya. Nah gitu ya. Dan ini bisa teman-teman diskusikan dulu ke orang tua perihal UKT dan perihal IP-nya gitu ya. Lalu kemudian teman-teman untuk yang mau ikut bank soal gitu ya, mau ikut daftar tryout prediksi seleksi mandiri, dan ada bank soal prediksinya juga ya. Dan ini sudah membantu banyak teman-teman yang mau lolos. Nah, jadi ini ada program fokus seleksi mandiri Unsil ya 2023, dan ini harga awalnya itu 150.000 ya, dan ini masih diskon promo ya untuk 100 orang pendaftar pertama ya.
Nanti teman-teman dapat 6 kali tryout premium, prediksi soal ujian mandiri. Nanti juga teman-teman dapat bank soal ya, bank soal 20 paket gitu ya, banyak banget. Soal TPS, TKA-nya juga dapat. Lalu dapat juga yang penalaran matematika, literasi bahasa Indonesia dan literasi bahasa Inggris. Kalau ditotalin ya, totalnya ada sekitar 2.400 soal. Lalu tryoutnya bisa dikerjakan kapan saja dan nanti di ranking ya. Lalu nanti diaksesnya bisa di HP boleh ya, di laptop juga boleh gitu. Dan nanti ada pembahasan soalnya yang bisa teman-teman download atau print. Nah, ini pendaftarannya diperpanjang ya sampai 30 Juni dan kuotanya 100 orang pendaftar saja ya. Dan ini untuk cara daftarnya gimana ya? Nanti akan sempatin juga linknya di bio. Jadi teman-teman ketik aja bit.ly/tryout mandiri 2023 ya. Nanti daftarnya di sini, mengisi identitas ya, ada pembayarannya harus kemana ya di sini juga. Dan ini sangat membantu sekali gitu ya buat teman-teman yang udah lolos di SNBT pun, bahkan di seleksi mandiri pun di tahun lalu ya, ataupun di SNPTN Barat, karena kita udah kerjasama gitu ya dengan STUTBK dan sejak 2020 ya sudah banyak meloloskan ratusan calon mahasiswa ke PTN impiannya. Jadi buat teman-teman yang mau daftar yuk gitu ya, mumpung masih ada kesempatan nih ya di seleksi mandiri. Jadi jangan sampai menyesal karena persiapannya kurang gitu ya, atau kurang latihan tryout, kurang menghafal, kurang belajar gitu ya. Takutnya nanti teman-teman malah menyesal di akhir. Nah begitu, silakan share video ini ke teman-teman kalian ya, karena seleksi mandiri akan segera dibuka hari ini ya. Gitu, terima kasih dan jangan lupa subscribe, dan kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar ya.